Hello guys, welcome back to Technoid. This is Flash where you can get so far so good and so with in gadgets and technology. Nah, setelah beberapa waktu yang lalu kita belajar bagaimana membuat sebuah 3D modeling, yaitu dudukan handphone ya. Nah, kali ini kita akan belajar lagi bagaimana membuat sebuah cookie cutter ya, cookie cutter ya. Cookie cutter ini kenapa disebut cookie cutter, yaitu karena dia dipakai untuk memotong kue, adonan kue ya. Jadi kalau untuk ini khusus sih untuk yang buat yang hobi bikin cookies ya, jadi cookie cutters, nama disebutnya cookie cutter. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja yuk. Oke guys, kita langsung ke Chrome ya, kita buka browser, kita lihat referensi dari internet tentang cookie cutter. Di sini saya mengetikkan cookie cutternya itu Valentine's ya, jadi mungkin referensinya bentuk hati ya, rata-rata ya Valentine. Nah, ini saya ketemu satu yang cukup bagus, kita lihat di sini, open image new tab. Nah, sebenarnya ini yang kita lihat ini posisi bawahnya ya, jadi yang bagian tebalnya. Nah, yang bagian bawahnya ini agak nggak gitu kelihatan sih sebenarnya. Nah, ini kita coba lihat ya, nggak gitu kelihatan sebenarnya bawahnya, tapi sebenarnya gini, jadi bagian dinding bawahnya itu sebenarnya tajam ya, jadi dinding bawahnya itu tajam, ada tajamnya itu kita bikin pakai chamfer ya, pakai chamfer atau fillet ya. Fillet lebih cocok pakai chamfer karena 45 derajat tajam. Nah, yang bagian atasnya ini sebenarnya sketchnya kita tinggal offset aja dari bentuk yang ada, kita offset untuk gripnya ya, untuk pegangannya jadi lebih lebar, nggak sakit di tangan gitu. Nah, untuk cara bikinnya mungkin nggak harus persis seperti ini juga bisa, jadi kita tinggal pakai arc ke sini, arc lagi, atau pakai garis, tarik garis sini, tergantung selera gimana. Oke, kita coba langsung bikin aja ya. Nah, kita langsung ke sini, buka ke bagian top fieldnya, kemudian kita create sketch. Nah, di sini kita bagian bawah ini mau agak melengkung atau enggak. Kalau ini kan agak melengkung ya. Nah, kalau kita mau agak melengkung, kita pakai arc. Nah, kita pakai arc ya, pakai yang terserah. Sini ada 3 macam arc ya, bentuk arcnya mau yang dari center ke arc atau dari, kalau ini dari center cocoknya ya. Kita tahu centernya, kalau ini kalau kita nggak tahu centernya, kita pakai yang 3 point arc aja. Klik sini, terus kemudian kita ke sini, kita agak bulatin dikit. Nah, oke. Nah, setelah itu kita klik line, kita klik sekali dan kita drag untuk membentuk bulatan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tinggal tarik garis lurus untuk tutup. Nah, di bagian, kita perhatikan di sebagian sini dan ini udah tangent, jadi sudah dipastikan ini pasti smooth sambungannya ya, smooth. Nah, sambungannya smooth. Nah, tinggal yang kita bikin sebelah ya. Kenapa saya bikin sebelah nggak lanjutin, karena kita bisa pakai fungsi namanya mirror. Karena ini pasti sebelahnya sama, kita bisa pakai mirror ya. Nah, caranya adalah pertama kita ini select 2 garis ini ya, kemudian kita pilih mirror, kemudian di sini ada mirror line. Nah, ini kita pilih yang ini, garis ini. Nah, itu akan otomatis menjadi 2 bagian ya. Nah, sekarang tinggal kita kasih dimensi ya. Oh ya, garis yang tengah ini sebenarnya kan kita nggak perlu ya, ini hanya garis bantu, jadi kita tinggal bikin construction line di tengah, jadi otomatis menjadi 1 bagian. Nah, sekarang kita tinggal ukur ketinggiannya, mau ketinggian berapa. Misalkan kita mau bikin ukurannya 5 cm, berarti kita kasih dimensi bawah, kemudian kita pilih arc tangent. Oh sorry, ini kita harus, karena miring begini nggak bisa ya, kita harusnya mau ke samping, jadi kita bikin garis bantu lagi, pakai line,
klik segini ke samping ya, escape. Nah yang ini kita pencet X atau construction ya, jadi construction line. Nah baru kita bikin dimensinya, ukurannya. Kita bisa gunakan klik sekali, klik kanan dan pick arc atau tangent. Jadi kita pilih yang bagian luarnya, bukan yang kalau kita nggak pilih itu akan kepilihnya nanti yang tengahnya ya. Jadi kita tinggal salah, kita pakainya salah tadi. Kita pilih yang garis ini, baru yang ini. Kita pilih kanan, tangent, baru sini ya. Nah kita mau tingginya 50 ya. Kemudian ini tinggi yang garis tengahnya ini kita mau buletin deh jadi 45 misalkan. Tuh kurang, tadi udah bagus ya, 44 aja deh. Nah udah jadi bulat ya, karena ini udah otomatis. Nah sekarang tinggal kita bikin dindingnya ya. Kita kan cookie cutter harus ada dindingnya kan ya. Jadi kita pilih ini, select semuanya, kita pilih semuanya, kita pencet shift ya, kita select semuanya. Kemudian kita pencet offset. Nah kita mau dinding berapa nih ya. Dindingnya kita bisa set mungkin, kalau karena ini bagian yang tercetak, berarti dindingnya harus bagian luar ya. Kita bikin misalkan 1,6 ya. Nah setelah kita bikin offsetnya 1,6, kita harus bikin lagi satu lagi offset, adalah untuk gripnya ya. Jadi kita klik lagi source-nya. Jadi kalau klik dari sini kita nggak akan bisa, karena hasil offset tidak bisa di offsetkan lagi. Jadi kita harus klik yang sumbernya ya, klik 2 kali lagi ya. Nah kemudian kita pencet offset lagi. Nah kita mau lebarnya berapa ya, agak lebar dikit, 4,8 ya, coba ya. Jadi kelipatan 0,4 ya, karena kita ngeprintnya akan posisinya seperti ini di atas bed. 4,8. Nah ini kayaknya sudah cukup ya, tinggal kita extrude ya, kita bikin dindingnya, kita bikin 3D nya. Nah untuk extrude kita bisa finish sketch, kemudian pilih extrude atau pencet E, pilih yang ini. Nah kita mau tinggi misalkan 10 mm ya, atau 1 cm. Oke. Nah sudah jadi. Oke. Ini kelihatannya ada sambungan, tapi tidak apa-apa, karena ini sebenarnya nanti realnya itu nggak ada garisnya ya. Itu karena kita bentuknya masih ada sketchnya, ada drawing sketchnya. Karena tadi udah tangent, kita lihat sini kan sketchnya hilang ya. Kita nggak usah panik, kita tinggal munculkan lagi. Nah kalau kita lihat klik kanan show dimension. Nah di sini udah posisinya udah, kalau kita klik kanan lihat, nah ini udah tangent semua ya, tangent. Ini lambangnya lambang tangent ya. Tangent tuh garis ketemu garis yang sisinya tuh smooth gitu, udah pasti gitu. Kalau kita mau bikin garis lengkung ketemu garis lagi yang smooth, kita pakainya tangent ya. Oke. Nah sekarang kita tinggal bikin yang buat gripnya. Jadi kita pencet extrude lagi atau pencet E. Oke, pencet E, kemudian kita naikkan ya, kita naikkan 2 mili aja cukup. Kemudian join ya, otomatis join dengan yang pertama. Nah ini udah jadi, tinggal bikin sisi yang untuk motongnya. Nah sisi untuk motong ini kita menggunakan chamfer ya. Untuk chamfer kita tinggal pilih, pencet chamfer dari sini juga bisa ya, pencet ini, klik, kemudian sisi edge nya ya, ini klik edge nya, jangan bidangnya ya, edge nya, karena yang mau dipotong itu adalah jadi miring adalah edge nya ya. Jadi kita pilih, kemudian kita tunggu sebelum kita bikin chamfer.
mungkin kita harus bikin smooth dulu. Ini posisinya jangan tajam seperti ini ya. Kalau yang bawah sini mungkin masih oke, yang sini ya mungkin jangan tajam ya. Kita harus bikin smooth dulu. Kita pakai fillet ya, klik ini fillet, kita bikin 2 mm ya, 2 mm. Termasuk yang di atasnya juga kita kasih, kita ulang ya, kita pencet ini, kemudian kita pencet yang ini juga sekalian, kita pencet shift ya, pencet fillet. Nah, langsung 2 edges, atau kita buka fillet dulu baru klik garisnya juga boleh, sama aja metodenya, tinggal enaknya gimana. Nah, kemudian kita pencet besarnya, dimensinya bisa klik di sini sama aja, kita klik langsung 2. Nah, seperti ini, kita oke. Nah, dari sini baru kita bikin chamfernya ini, kita select edge-nya ya tadi. Nah, tadi kan lebarnya 1,6 dinding ini, kita coba ketik 1,6. Bisa nggak? Oh, bisa. Nggak bisa. Karena apa? Karena kita tadi ada bikin fillet. Kalau misalnya kita nggak bikin fillet pasti bisa ya. Jadi kita cukup bikin yang mendekati aja 1,58. Nah, bisa kan? 1,58 udah oke. Nah, jadi deh ya. Nah, ketinggian ini kita selera mau bikin yang 1 cm atau 1,5 cm boleh ya, tergantung selera aja. Atau mungkin nih kalau ini 1,6 mungkin mau dibikin ini juga 1,6 juga bisa. Jadi kita tinggal klik di sini, klik kanan edit feature, kita bikin jadi 1,6 aja deh biar sama tebalnya itu sama ini ya. Nah, oke, jadi udah kelar deh, tinggal kita save, kemudian kita taruh di cookie cutter, kita hard nih ya. Kebetulan saya udah pernah bikin juga, tapi kurang apa ya, kurang efisien caranya. Nah, saya bikin cara ini paling efisien ya untuk bikin cookie cutter bentuk hati ya. Udah jadi, tinggal kita save as STL, tinggal klik kanan di body, save as STL, kita pilih high, oke. Nah, kita tinggal bikin cookie cutter hard, kita kasih nama ya. Udah selesai ya, tinggal kita bikin dimasukin ke Cura ya, kita buka Curanya, kemudian kita masukkan tadi filenya, kita drag aja, langsung masukin. Nah, udah jadi langsung ya, kelihatan perfect nih. Nah, tinggal kita slice aja nih, nggak masalah ya, udah posisinya udah benar, tinggal kita slice. Nah, kita lihat previewnya. Nah, kita lihat di sini. Kenapa tadi saya bilang kalau dinding itu tebalnya harus kelipatan 0,4 ya. Ya, kalau saya tadi belum sebutin, saya kasih tahu. Jadi sekarang jadi sebenarnya kalau kita karena kita ngeprint ini dan nozzle-nya 0,4 ya, kita lihat di sini nozzle-nya adalah 0,4, maka dindingnya itu harus kelipatan 0,4 ya. Jadi kita bisa lihat di sini karena 1,6, kalau dibagi 0,4 ada berapa? 4 layer ya. Nah, kita hitung 4 layer nih, 1 2 3 4 ya. Yang warna ini biru ini bukan di jalurnya, dia bergerak nozzle. Nah, tapi yang hijau dan merah ini adalah layernya. Kenapa saya bilang 1,6?
ya itu karena kelipatan 0,4. Jadi kalau misalkan kita bikinnya ganjil, nanti yang ada akan ada gap di sini yang nggak ke print ya. Kalau misalkan kita bikin ganjil pasti ada sisa yang nggak ke print sama dia, jadi sama si printernya itu tidak dianggap tidak bisa untuk ngeprint. Misalkan kita printnya, kita setting dindingnya itu 1,5 gitu misalnya, 1,5, maka dia akan ngeprintnya bukan 1, jadi 4 layer, karena dibagi 0,4 kan harusnya nggak nyampe 4 kan. Nanti dia akan cetak cuma 3 layer jadinya, jadi ukurannya nggak bisa lagi 1,5, jadinya agak nggak sesuai lah gitu. Harusnya 0, kita harus benar sesuaiin, jadi benar-benar 4 layer gitu. Nah ini udah jadi ya, tinggal kita save aja, kita langsung hard, udah selesai gitu aja. Jadi kalau kita review ulang, pertama kita bikin sketch ya, kita sketchnya dulu, kita bikin ya dengan menggunakan arc ya, bisa arc, bisa kalau kita misalkan mau bikin hati tapi yang nggak lengkung gitu ya, kita mau pakai garis line langsung juga bisa seperti ini. Kayak misalnya contohnya kalau kita mau pakai garis line langsung nih, kalau kita pakai garis line langsung juga bisa, tarik ya, kemudian klik and drag, nah, bisa ya, jadinya hatinya bawahnya lebih tirus ya. Sama caranya seperti itu, tinggal di mirror lagi seperti tadi. Oke, jadi setelah bikin udah jadi, kemudian sketch ya, kemudian arc, jadi kemudian di mirror. Setelah di mirror, kemudian bikin offset untuk dindingnya ya, dindingnya di sini kita pilih, kemudian kita offset 1,6 ya, terserah kita mau selera mau 1, berapa ya. Kita kalau mau dindingnya agak tebal ya 1,6, 1,2 atau 2 atau 6 atau 2 ya, terserah ya. Kemudian setelah itu kita bikin offset lagi, dari sini ngambilnya ya, jangan dari sini karena ini hasil offset. Kita ambil dari sini, select, kemudian kita offset lagi, jadi mungkin lebih lebar karena tadi 1,6 jadi 4,8 supaya lebih lebar. Nah setelah udah jadi, kemudian kita extrude ke atas ya, kemudian setelah kita extrude ke atas, jadi mau tebal 1, 10, 15 atau setengah cm terserah, bebas saja, tergantung kita mau adonannya mau biskuitnya mau seberapa tebal. Nah kemudian kita bikin bagian gripnya, pegangannya ya. Setelah itu sama extrude juga, tebalnya mungkin 1,6 juga mau disamain sama ini. Kemudian kita bikin chamfer ya, kita bikin fillet dulu supaya lebih smooth ya, sini dan sini. Baru kita bikin chamfer pinggirannya untuk bagian potongnya ya, chamfer bagian potongnya ini. Oke, segitu aja. Semoga tutorial kali ini bisa diikuti dengan mudah ya, nggak terlalu sulit ini. Nah kalau misalnya kalian sudah pernah bikin cookie cutter, buat yang udah pernah mungkin bisa tulis di komen pernah bikin cookie cutter apa aja ya. Nah jika ada pertanyaan juga boleh langsung tulis di bagian komentar. Oke, seperti biasa, jika suka dengan video ini jangan lupa support saya dengan like, share ke teman-teman ya, dan subscribe juga tentunya pastinya, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru mengenai 3D modeling dan 3D printing dari saya ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.